Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai hukum kedua dari termodinamika. Hukum kedua dari termodinamika itu sering disebut dengan entropi. Ya, nah sekarang apa itu entropi? Kita lihat bersama uraian dari yang saya berikan. Ya, jadi di sini hukum termodinamika kedua itu dapat dinyatakan di state itu kita nyatakan dengan tiga cara yang ekivalen. Oke ya, yang pertama itu panas itu akan mengalir secara spontan dari sumber yang panas ke objek yang dingin ya, tapi tidak bisa sebaliknya. Oke ya. Yang kedua, itu tidak ada mesin ya yang dapat bersiklus secara kontinu ya dan dapat merubah semua bentuk besaran menjadi suatu kerja yang berguna ya. Contohnya misalnya kita punya 1 liter air ya, dari kita punya satu sistem uap, mesin uap yang kita isi 1 liter air. Di sini kita beri energi panas sebesar katakanlah 1000 kalori ya. Maka di sini uapnya akan keluar dan kita gunakan untuk memutar suatu turbin uap ya. Nah, dari turbin uap yang dihasilkan oleh kerja yang dihasilkan turbin uap dari panas yang diberikan ke uap sebesar 1000 kalori ini, itu misalnya kita katakan akan menghasilkan kerja sebesar 100 ini ya, satuan kerja ya 100 ini. Maka apakah dari 100 ini bisa kita balikkan lagi menjadi 1000 kalori? Nah, itu tidak bisa dalam entropi, menurut hukum termodinamika kedua ini tidak bisa ya, tapi menurut hukum termodinamika pertama ini bisa ya. Kenapa? Karena hukum termodinamika pertama itu adalah membahas kekekalan energi. Ya, jadi suatu energi itu tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita rubah menjadi energi lainnya dengan besaran yang sama. Nah, hukum termodinamika kedua ini adalah hukum yang membantah mengenai hukum termodinamika yang pertama. Ya, berikutnya, jika suatu sistem itu mengalami perubahan yang spontan, artinya cepat ya, instan, maka dia akan berubah sedemikian rupa sehingga entropinya akan meningkat ya, atau tetap saja konstan ya. Kalau entropinya konstan berarti tidak ada perubahan, hukum termodinamika pertama masuk ini, tapi tidak ada ya, pada prakteknya tidak ada entropi yang benar-benar kosong ya. Tadi hukum termodinamika itu adalah suatu hukum yang ideal ya. Artinya apa? Semua itu berjalan dengan sempurna. Ideal itu kan sempurna ya. Nah, karena adanya banyak fenomena yang terjadi, yaitu sesuatu yang ideal itu tidak mungkin adanya. Ya, oke ya. Nah, jadi hukum kedua termodinamika ini memberitahukan kepada kita di mana suatu perubahan spontan itu akan berlaku ya, sementara hukum yang pertama itu menyatakan bahwa tidak ada perubahan. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Hukum pertama itu berurusan dengan konservasi energi atau kekekalan energi, sementara hukum yang kedua ini berurusan dengan pembuangan atau proses yang dialami oleh suatu energi, di mana energi itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang kekal. Oke ya. Ya, lalu berikutnya di sini entropi itu adalah suatu variabel state, jadi variabel status ya. State itu filosofinya dari kondisi. Jadi misalnya kalau untuk kalian yang suka nulis status, berarti ini menyatakan kondisi kalian seperti ini. Jadi state itu kalau kita permudah bahasanya status saja ya.
Entropi adalah variabel status ya, jadi ini yang menentukan suatu status itu bagaimana itu adalah dengan variabel ya untuk suatu sistem dalam keseimbangan ya. Dengan dengan ini maka yang dimaksud di sini adalah bahwa entropi atau S itu selalu sama untuk suatu sistem ya jika dia berada pada kondisi yang setimbang ya. Jadi seperti P tekanan, V volume, dan U atau internal energi. Entropi itu adalah suatu karakteristik dari sistem pada kondisi yang seimbang ya. Jadi ketika panas delta Q itu adalah perubahan panas itu memasuki suatu sistem pada suhu absolut T, maka perubahan dalam entropi dari suatu sistem itu bisa dinyatakan dengan delta S sama dengan perubahan entropi ya, sama dengan perubahan panas dibagi dengan suhu. Ya, jadi ini adalah persamaan utama dari entropi. Persamaan utama entropi. Ya. Jadi perubahan entropi itu adalah sama dengan perubahan panas dibagi dengan suhu absolut atau suhu mutlaknya ya. Ya, di sini perubahan sistem itu adalah pada kondisi reversible, artinya bisa dibalik. Ya, jadi sistem bisa dibalik itu kalau kita tadi bahas mengenai membakar kalori 1000 untuk menghasilkan uap dengan kerja 100 Nm, maka kerja tersebut bisa dibalik lagi menjadi uap sebesar 100 kalori ya. Nah, jadi di sini satuan dari entropi itu adalah joule per Kelvin ya. Delta Q satuan panas itu adalah joule. Oke. Sementara satuan untuk suhu yang dipakai di sini Kelvin. Oke ya. Suatu perpindahan, suatu proses atau perubahan reversible atau proses yang reversible itu adalah di mana nilai P, PD, P, PT, dan U itu didefinisikan dengan benar ya selama terjadi perubahan ya. Karena dia bisa reversible lagi kalau definisinya tidak betul ya perubahannya juga tidak betul juga ya. Lalu di sini jika suatu proses itu dibalikkan atau reverse, maka P, V, T, dan U akan kembali ke nilai awalnya. Ya, ketika sistem itu bekerja pada kondisi awalnya. Oke ya, jadi ketika dia dirubah karena reversible mampu balik, itu nilai-nilai ini akan kembali ke nilai asalnya. Nah, untuk bisa reversible itu suatu proses harus lambat ya, biasanya itu lambat, dan sistem itu harus mendekati keseimbangan ketika atau pada keseluruhan perubahan. Jadi ketika berproses itu dia harus selalu kondisi setimbang atau mendekati setimbang ya, dia bisa reversible. Lalu ekivalen yang lain, definisi dari entropi itu dapat diberikan dari suatu detail analisis molekuler dari suatu sistem. Ya, jika suatu sistem dapat menerima suatu kondisi tertentu atau status tertentu, ya, misalnya nilai-nilai tertentu dari P, V, T, dan U, maka dalam omega ini aturan-aturan atau arrangement ya, urutan dari molekul ini dapat dikatakan bahwa entropinya adalah sebesar ini. Jadi kalau kita melihat dari perubahan molekul ya, di mana omega itu adalah perubahan aturan dari molekul, maka ini disebut dengan persamaan entropi yang menggunakan ini konstanta Boltzmann ya, di mana len ini len ya, ini antilog, ln itu antilog ya, antilogaritmik, antilog itu sama dengan ini sama dengan
digunakan untuk membalikkan E ya, ini ya, jadi ya E itu eksponen, dan KB ini adalah konstanta Boltzmann yang besarnya ini adalah 1,38. Jadi entropi dengan cara lain kalau kita lihat dari perubahan molekulnya ini bisa kita nyatakan dengan persamaan ini, oke ya. Nah, lalu berikutnya ini entropi itu adalah suatu ukuran dari ketidakteraturan ya. Disorder itu artinya tidak teratur. Kalau sesuai order itu kan sesuai urutan. Kalau disorder itu enggak urut, enggak teratur ya. Jadi suatu status yang terjadi atau suatu kondisi yang dapat terjadi hanya pada satu cara ya. Salah satunya ini adalah urutan molekul, contohnya ya. Ini adalah suatu kondisi di mana order atau urutan itu berlaku dalam kondisi tinggi atau artinya sangat teratur ya, high order. Sangat-sangat teratur. Ya, tapi kondisi yang mungkin terjadi dalam banyak hal itu adalah kondisi yang tidak teratur. Jadi barang yang teratur itu sangat sulit dicapai ya. Karena apa? Tadi banyak variabel yang kita butuhkan untuk membuat suatu barang atau sesuatu sistem itu menjadi teratur. Jadi hampir tidak mungkin ya. Salah satu untuk mengasosiasikan ketidakteraturan dengan angka itu adalah dengan menggunakan kondisi ketidakteraturan sebagai proporsional terhadap omega. Ya, jadi omega ini adalah nilai ketidakteraturan dinyatakan secara numerik ya. Jadi harus bisa kita kuantifikasi berapa itu ketidakteraturan. Kalau kita bilang teratur, tidak teratur itu masih relatif ya. Satu orang bilang ini teratur, yang lain bilang tidak teratur. Makanya ini harus kita kuantifikasi menjadi suatu angka ya. Jumlah dari dari kondisi yang tidak teratur ini mungkin terjadi itu dinyatakan dengan omega. Ya, karena di sini entropi sama dengan konstanta Boltzmann antilog omega. Jadi entropi itu adalah atau suatu cara untuk mengukur suatu ketidakteraturan. Ya. Suatu proses yang spontan tadi sesuatu itu bisa teratur kalau dia berjalan pada kondisi proses yang lambat ya. Semakin cepat itu akan semakin banyak ketidakteraturan. Artinya proses yang spontan itu akan mengakibatkan banyak molekul yang tidak teratur ya. Dan ini dinyatakan dengan diagram seperti ini ya, dari arah mulai dari ya ini ya kondisi yang mungkin terjadi ya, kondisi yang mungkin terjadi dengan banyak kemungkinan. Oke ya. Lalu kondisi yang mungkin terjadi dalam banyak cara. Nah, ini gimana nih? State that can exist. State that can exist in many ways. Nah, ini dengan beberapa cara yang sedikit ya, itu sama dengan ketidakteraturan yang terjadi pada banyak cara ya. Jadi kita menggunakan asumsi walaupun ketidakteraturan sedikit, ini ketidakteraturan ini boleh kita anggap sebagai ketidakteraturan yang cukup besar. Ya, jadi di sini sistem akan kembali ke kondisi semula ya, atau dia akan meningkat ketidakteraturannya. Jadi kemungkinan sistem balik ke kondisi semula atau malah kemungkinan sistem tidak bisa balik sama sekali ke kondisi semula. Oke ya. Di sini kondisi yang paling mungkin dari suatu sistem itu adalah kondisi di mana entropinya paling besar. Nah, jadi ini fungsinya tadi. Walaupun terjadi ketidakteraturan sedikit, itu kita hitung keteraturannya itu adalah sebagai keteraturan yang tidak besar. Yang tidak besar, maaf ya, yang tidak kecil alias besar. Ya, jadi ini entropi yang paling besar. Ya, jadi di sini juga dinyatakan
bahwa ketidakteraturan yang paling banyak ya, dan kondisi yang mungkin terjadi pada kemungkinan yang paling besar ya. Jadi ini pada intinya tetap walaupun ketidakteraturan sedikit, kita hitung itu adalah sebagai ketidakteraturan yang cukup besar. Oke ya. Ya, berikutnya ini contoh contoh dari yang seperti ini ya. 20 gram es itu pada suhu 0 derajat Celcius tepat itu akan meleleh ya, dia meleleh menjadi air ya, walaupun tidak ada perubahan suhu ya. Berapakah entropi dari 20 gram air 20 gram tersebut ya? Ini yang berubah dalam proses ini entropinya berapa ya. Jadi dengan menambahkan panas walaupun tidak ada suhu naik ya, ingat ya, tidak ada suhu naik tapi panas itu bisa bertambah ya, kita dapat melelehkan es ini dengan cara yang reversible atau dapat dibalik ya. Asumsinya prosesnya ini adalah proses reversible, jadi ini asumsi biar mudah gimana ya. Maka panas yang dibutuhkan itu adalah ini delta Q itu adalah perubahan entropi sama dengan massa dari substansi tersebut dikalikan dengan LF. LF itu adalah panas laten spesifik. Panas laten spesifik. Ya. Ini tiap-tiap substansi panas laten spesifiknya berbeda. Ini adalah panas laten atau panas yang dibutuhkan untuk merubah suatu substansi yang beratnya sekian ya, beratnya 1 gram misalnya, untuk menjadi fase yang berbeda ya. Jadi kalau di sini pakai F, ini saya zoom ya, saya zoom. Jadi kalau di sini pakai F berarti dia panas laten yang dibutuhkan untuk merubah suatu zat padat menjadi zat cair. Ya, di sini untuk air 80 kalori per gram. Ya, ini Anda lihat, ini adalah panas laten spesifik. Untuk air, ya, untuk air yang tadinya fasenya padat untuk berubah menjadi cair, dia butuh 80 kalori untuk tiap gram air. Jadi pengertiannya seperti ini. 80 kalori untuk tiap gram air ya. Bagaimana kalau kita mau merubah fase tersebut menjadi fase padat? Ya ada sendiri nanti di sini panas laten. Apakah 80 kalori atau apa? Mungkin bisa berbeda ya. Jadi misalnya kalau mau bikin es jadi air, kita butuh 80 kalori per gramnya. Mungkin kalau kita mau membuat es cairan menjadi es, air menjadi es atau menjadi padat, itu kita harus mengambil kalori 80 kalori per gram. Ya. Ini tidak untuk air saja, untuk besi, untuk logam, untuk apapun juga yang kita lelehkan itu pasti dia punya panas laten spesifik. Ya, atau spesifik latent heat. Ya, jadi kembali ke sini, maka panas totalnya yang dimasukkan ke dalam sistem es tersebut itu adalah 1600 kalori. Oke ya. Lalu kita masukkan aja ke perubahan entropi, delta S sama dengan delta Q per T ya. Delta Q-nya kita ambil di sini, T itu adalah suhu mutlak ya. Suhu mutlaknya ini adalah 0 derajat Celcius ya, tapi Anda lihat dulu kalau di sini harus satuannya Kelvin ya, maka kita rubah ke Kelvin ya. Jadi 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 derajat Kelvin. Ya, jadi ini tinggal kita tambahkan aja ya. Nah, di sini perlu kita catat bahwa proses melelehnya es menjadi air ini akan meningkatkan besarnya entropi dan ketidakteraturan ya, karena adanya panas itu tadi. Oke ya. Contoh berikutnya ini ya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 21 ini ya.
suatu gas ideal itu diwadahi atau ditutup ya, ditutup ke dalam sebuah silinder ya. Silindernya ini nih, ini permukaannya ini ditutup oleh sebuah piston. Nah, di sini pistonnya. Oke ya. Piston ini didorong secara pelan-pelan ya, sehingga suhu dari gas ini tetap sebesar 20 derajat Celcius. Artinya tidak ada perubahan suhu ya. Delta T sama dengan 0. Oke. Selama kompresi ini dilakukan kerja sebesar 730 Joule ya pada gas ya, karena gas ini ditekan maka gas ini menerima kerja ya. Kerja yang diterima gas ini adalah sebesar 730 Joule ya. Satuan dari kerja ini bisa Joule, bisa juga seperti yang saya bilang tadi N dikali Newton meter ya. Kenapa? Karena kerja itu adalah besarnya gaya dikalikan dengan perpindahan yang berjalan ya. Jadi seperti ini gayanya misalnya sebesar, satuan dari gaya ini adalah Newton. Misalnya piston ini bergerak dari posisi 1 ke posisi 2 ya, ini posisi 2, dia ditekan ke bawah dan bergerak sebesar ds ya atau S, maka besarnya kerja itu adalah besarnya gaya dikalikan besarnya perpindahan yang terjadi di sini, atau Newton dikalikan dengan meter ya. Tapi banyak juga yang menggunakan Joule, tergantung dari soalannya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Temukan atau tentukan perubahan entropi dari gas. Oke ya. Nah, jawabannya seperti ini. Hukum pertama dari termodinamika ini menyatakan seperti ini. Delta Q itu adalah perubahan panas, Q itu panas. Delta U itu adalah internal energi ya. Sementara delta W ini adalah perubahan kerja ya. Jadi perubahan panas sama dengan delta U atau perubahan internal energi ditambah dengan perubahan kerja. Oke ya. Karena prosesnya isotermal ya, atau di mana delta T itu sama dengan 0, tidak ada perubahan suhu, maka internal energi atau delta U ini juga sama dengan 0 ya. Ini rumusan ya. Kalau tidak ada perubahan panas, maka perubahan internal energi juga tidak ada ya. Mungkin bagi kalian yang berpikir kritis, kita kan tadi bilang pernah saya sampaikan bahwa perubahan panas itu adalah peningkatan kuantitas ketika satu massa atau satu besaran dari suatu substansi kita naikkan suhunya sampai 1 derajat Celcius atau derajat Kelvin atau apapun satuan suhunya menjadi satu tingkat di atasnya ya. Jadi apa kaitannya panas sama di sini? Nah, ini kaitannya di sini ya. Kalau ada perubahan panas berarti otomatis perubahan suhu atau delta U-nya tidak 0, berarti perubahan panas juga tetap terjadi. Bagaimana kalau tidak ada perubahan suhu ya, atau delta U-nya kecil? Ya, kita lihat perubahan kerjanya. Kalau tidak ada perubahan kerja atau delta W sama dengan 0, berarti panasnya juga 0 gitu ya. Kalau yang 0 cuma ini, berarti kemungkinan panasnya masih bisa berubah karena adanya kerja. Oke ya. Jadi ini di sini tidak ada tambahan energi, tidak ada tambahan energi internal karena tidak ada perubahan suhu. Tapi di sini masih terjadi atau masih ada kerja yang berproses. Jadi panasnya juga tidak mungkin 0 ya. Ya, jadi ini kita kembalikan lagi. Karena delta U-nya sama dengan 0, maka persamaan ini cuma menjadi delta Q plus sama dengan delta W. Nah, perubahannya berapa? Ini sebesar 730 Joule kerjanya tadi ya. Tapi dia adalah negatif. Nah, kenapa negatif? Karena dia menerima kerja. Ya. Sementara positif itu kalau dia melakukan kerja. Di sini kita lihat bahwa gas menerima kerja dari piston. Berarti gas ini menerima kerja
artinya dia negatif, sementara piston itu adalah positif karena dia memberikan kerja ke dalam sistem gas tersebut ya. Jadi makanya gas ini adalah negatif ya. Karena gas terkompresi maka gas melakukan kerja yang negatif. Nah, itu tadi ada suara yang masuk, bentar ya. Kita teruskan lagi. Jadi karena gas ini terkompresi, gas menerima kerja atau kerjanya negatif ya, maka di sini ada tanda minus. Oke. Di sini kita bisa menuliskan lagi langsung ya bahwa persamaan entropi itu adalah perubahan panas dibagi dengan suhu absolutnya. Jadi di sini perubahan panasnya sudah kita hitung bahwa dia adalah minus 730. Sementara suhunya itu dijaga supaya 20 derajat. Ya, maka di sini adalah 20 derajat Celcius ditambah pengkonversi Kelvin ya, 273 sama dengan 293 derajat Kelvin. Maka hasilnya adalah ini minus 2,49 Joule per Kelvin ya. Perhatikan di sini bahwa perubahan entropi ini adalah negatif ya. Ketidakteraturan dari gas ini menurun ya ketika dia menerima gaya atau menerima kerja atau ketika dia didorong menjadi volume yang semakin kecil ya. Jadi perubahannya karena volumenya mengecil maka timbul ketidakteraturan atau entropi di situ. Oke ya. Nah, berikutnya ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar 212. Suatu kontainer itu dipisahkan menjadi dua volume yang sama ya, dua volume kamar yang sama. Ini ya, satu kontainer ini. Kedua kompartemen itu berisi ya massa atau berat yang sama dari suatu gas yang beratnya 0,740 ya pada tiap kompartemen di sini, dan di sini ada CV. CV itu adalah konstanta spesifik gas pada volume konstan ya. Jadi di sini untuk gas itu besarnya adalah 745 Joule per kilogram Kelvin ya. Jadi untuk gas yang ini ya, bukan gas berbeda-beda konstanta CV-nya ini. Pada awalnya ini gas yang panas itu suhunya adalah 67 derajat Celcius. Sementara bagian yang dingin, ini yang panas, ini yang dingin, itu berisi gas pada suhu 20 derajat Celcius. Oke. Di sini tidak ada panas yang dapat meninggalkan atau masuk dalam kompartemen tersebut kecuali secara perlahan ya melalui partisi AB. Mana partisi AB ini ya? Jadi gas bisa masuk dan keluar melalui partisi ini. Nah, di sini pertanyaannya temukan entropi, perubahan entropi atau delta S ya dari tiap kompartemen tersebut ya saat gas panas itu mengalami pendinginan dari 67 derajat Celcius ke 65 derajat Celcius. Oke ya. Ya, oke ya. Jadi di sini panas yang hilang ya, yang dialami oleh gas panas dalam proses tersebut itu adalah ini, pakai persamaan ini. Delta Q sama dengan M dikalikan CV. CV ini adalah konstanta panas pada volume konstan. Selain CV ada CP ya. Konstanta panas pada tekanan konstan. V ini volume, jadi dia pada volume. P itu adalah kalau yang P itu kita pakai untuk perubahan konstanta panas spesifik pada volume pada tekanan konstan. Kalikan delta T. Delta T ini adalah perubahan suhunya. Ya, ingat ini, lihat kehilangan panas yang dialami oleh gas yang panas. Gas panas ya, di sini ada gas panas, ada gas dingin. Maka kehilangan panas yang dialami oleh gas panas akibat pada proses tersebut ini adalah sebesar ini adalah masanya. Masanya tadi
0,74 gram kita jadikan kilogram, berarti kita bagi 1000 ya, lalu dikalikan dengan konstanta panas spesifik gas pada volume konstan. Ini besarnya tadi 745 kita masukkan, lalu dikalikan dengan kehilangan panasnya tadi, karena dia panasnya turun dari 67 derajat ke 65 derajat, maka delta T-nya ini adalah minus 2 derajat Celcius atau berkurang sebesar minus 2 derajat Celcius ya. Jadi ini didapat dari ini 65 suhu akhirnya dikurangi dengan 67 atau suhu awalnya ya. Jadi dia akan mengalami kehilangan sebesar 1,1 Joule minus ya, karena minus karena dia mengalami kehilangan gas. Oke. Untuk gas panas ya, di sini kita gunakan pendekatan sebesar 66 derajat Celcius. Ini didapat dari 67 dikurangi 1 ya, karena dia dianggap berkurang besar sekian derajat tadi, dianggap kita asumsikan dia hilang sebesar 1 derajat ya. Di sini ada hilang 1 derajat, sementara yang di sana menerima 1 derajat. Yang di bagian panas ini berkurang 1 derajat Celcius, sementara yang di bagian panas ini bertambah sebesar 1 derajat Celcius ya, karena tadi gasnya menurun dari 67 ke 65 ya. Berarti yang di sini tadi dapat 1 derajat, di sini berkurang 1 derajat, yang di sini dapat 1 derajat. Oke ya. Jadi di sini entropinya atau delta S H ini bagian yang panas ya, hot ya, jadi delta Q per suhu yang ada di tempat yang panas. Ini kehilangannya sebesar 1,1 Joule ya, dibagi dengan 273 tambah 66. Ini 66 ini adalah dari 67 dikurangi 1 derajat. Kenapa? Karena yang panas tadi kehilangan 1, sementara yang dingin ketambahan 1 ya, jadi 66 derajat. Sementara 273 ini ingat, ini adalah konversi dari derajat Kelvin derajat Celcius ya, derajat Celcius ke derajat Kelvin. Cukup ditambahkan dengan 273. Oke ya. Untuk bagian yang dingin, karena dia akan menerima 1,1 Joule ya, jadi ini kehilangan 1 derajat Celcius atau kehilangan 1,1 Joule. Sementara yang dingin ketambahan 1 derajat Celcius atau dia ketambahan 1,1 Joule ya, maka delta Q sama dengan 1,1 dibagi 273 tambah 21. 21 ini apa? Ini adalah suhu kompartemen dingin yang suhunya tadinya 20 derajat. Karena ketambahan 1 derajat dari bagian panas, dia menjadi tambahan 1 derajat Celcius, jadi dia 21 derajat Celcius. Ini kita konversikan ke Kelvin ya, satuannya ke sini. Hasilnya ini adalah 3,8 ya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa perubahan entropi itu berbeda untuk kedua kompartemen ya. Bagian yang lebih tinggi, satu bagian ini mendapatkan ya, sementara yang satunya itu akan mengalami kehilangan ya. Yang mendapatkan itu yang bagian dingin, yang kehilangan yang bagian panas. Kenapa? Kita ingat bahwa gas itu atau suhu perpindahan panas itu mengalir dari yang panas ke bagian yang lebih dingin ya. Maka karena adanya ini maka total entropi dari keseluruhan wilayah di sini ini akan meningkat karena adanya proses ini ya. Jadi dia meningkat adanya peningkatan karena proses perpindahan panas yang ada di sini. Oke ya. Ya, di sini gas ideal yang ditunjukkan pada gambar 21 ya, dalam sistem piston silinder ini, gambar 21 ini semulanya berada pada kondisi P1, P1 dan T1 ya. Lalu dia
secara perlahan berekspansi. Berekspansi itu volumenya membesar, artinya tambah ya. Berarti artinya dia apa? Naik ke atas ya, bukan turun ya. Nah, ini berekspansi pada suhu konstan ya dengan cara membiarkan piston itu naik ya, pistonnya akan naik. Kondisi akhirnya itu adalah P2 dan T1 ya. Kenapa masih T1 juga? Karena suhunya konstan tadi ya. Jadi ini apa? Dia naik dari posisi 1 naik ke posisi 2 di sini. Bisa ada lurus namanya. Naik ke posisi 2. Ini di posisi 2. Oke ya. Di mana V2 volume ketika piston naik peningkatan ruangan ini pistonnya akan naik. Jadi gasnya di sini ruangnya meningkat itu sebesar 3 kali dari P1, jadi 3 kali dari volume mulanya, ya. Di sini temukan perubahan entropi dari gas selama pada proses ekspansi ini, ya. Di sini massa gas itu adalah 1,5 gram dan molar dari gas ini massa molarnya itu adalah 28 kg kilomol ya. Jadi di sini langsung saja bisa kita jawab ya dari apa? Dari chapter 20 ya mengenai hukum pertama termodinamika ya. Yang mana untuk ekspansi isotermal, jadi dia berekspansi tapi dia kondisinya eksotermal ya. Untuk suatu gas ideal di mana delta U sama dengan 0, ingat ya, isotermal tidak ada perubahan suhu ya, artinya internal energi juga sama dengan 0. Oke. Maka dari hukum termodinamika pertama kita dapatkan bahwa delta W sama dengan delta Q. Delta W sama dengan delta Q plus delta U. Tapi karena dia isotermal, maka ini sama dengan 0, jadi kita cuma dapat delta W sama dengan delta I. Ini ya. Nah, di sini delta I untuk sistem untuk proses isotermal ini adalah P1 ln P2 per P1. Ini juga sudah rumusan ya. Nah, jadi di sini kita dapat di sini di mana ini P1 sama dengan P2 ya. Ini dari mana? Ini dari hukum gas ideal yang mengalami proses isotermal ya. Jadi hukum gas ideal itu adalah PV sama dengan M dikalikan R dikalikan dengan T ya. Kalau T-nya konstan berarti kita cuma dapat dua variabel ini yaitu P dan P. Ingat M ini adalah konstan, R itu adalah konstanta universal, jadi dia konstan juga. Maka kita cuma dapat persamaan ini P kali V sama dengan T. Ya, karena ini T-nya ini konstan, maka kita dapat P kali V sama dengan konstan. Ya, karena isotermal. Lalu kita dapatkan pula kalau P1 itu akan sama dengan P2 dikalikan dengan P2. Ya, ini kita teruskan di sini dapatkan ini. Nah, lalu tinggal kita masukkan ke persamaan entropi ya, delta S sama dengan delta Q per T. Jadi kita masukkan saja P1 per T1. Kenapa T1? Karena tidak ada perubahan suhu ya, jadi T sama dengan T1 sama dengan T2 ya, ln P2 per ya. Ingat lagi di sini ya, di sini yang ditanyakan atau yang diketahui adalah massa gasnya itu adalah 1,5 gram dan molarnya itu adalah besar 28 kg per sekian itu tadi ya. Jadi di sini kita perlu rubah dulu ya, P kali V sama dengan M dikalikan R dikalikan dengan T ya. Maka di sini kita dapat bahwa P per T ya, P per T sama dengan M dikalikan R ya.
Sementara M di sini molar itu kita ketahui bahwa massa sesungguhnya, massa dari benda tersebut dibagi dengan molar benda, molar substansi tersebut. Ya, jadi ini kita pakai M per M. M kecil per M besar ya. Ya, maka ini sudah kita masukkan atau persamaan yang kita gunakan untuk entropi ini sudah menggunakan persamaan gas ideal ya, tinggal kita masukkan saja angkanya. Gasnya tadi berapa? 1,5 gram. 1,5 gram itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 kilo. Ini kita rubah ke kilo. Sementara masanya ini diketahui, massa molarnya 28 kg per kilomol ya. Lalu di sini konstanta gas universal itu adalah sebesar 8314 Joule per kilomol dan sebagainya. Ini ada di topik keberapa tadi ya, saya lupa juga, yang mengenai apa, hukum gas ideal. Ya, di mana R itu sama dengan 8314 Joule per kilomol kalikan derajat Kelvin. Oke, jadi dapatnya 0,49 Joule per kilo. Oke ya. Ya, jadi berikutnya ini 2 gentong air, PET itu gentong ya. Satunya pada 87 derajat Celcius dan satunya 14 derajat Celcius. Ya, ini dipisahkan oleh sebuah pelat logam, metal plate ya, pelat logam. Oke, jika panas mengalir melalui pelat sebesar 35 kalori per detik. Di sini berapakah perubahan entropi dari sistem yang terjadi tiap detiknya, yang terjadi pada 1 detik. Oke ya. Jadi di sini gentong yang punya suhu lebih tinggi itu akan kehilangan entropi, sementara yang lebih rendah itu akan mendapatkan entropi. Ya, kenapa? Karena panas mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya, jadi di sini untuk suhu yang tinggi ya pakai persamaan entropi biasa, delta Q per TH ya. Jadi karena dia panas, dia akan kehilangan energi, maka tandanya minus ya, 35 kalori ya per detiknya. Ini per detiknya tidak ditulis ya, nanti per detiknya ini kita tuliskan di sini. Ya, oke, dibagi dengan 360 Kelvin. 87 tambah 273. Ya, 87 tambah 273 hasilnya 360. Sementara 4,184 ini adalah konversi dari apa? Kalori ke joule per kalori. Ya, jadi hasilnya ini 0,41 entropinya hilang sebesar 0,41 ya, joule per Kelvin per detiknya ya. Sementara yang bagian dingin dia akan menerima panas atau menerima entropi ya. Jadi ini adalah plus 35 kali ini dibagi dengan suhunya berapa? Di sini 14 derajat Celcius, berarti 14 tambah 273 hasilnya adalah 287 Kelvin ya. Ini hasilnya 0,15 Joule per kalori per detik ya. Setiap detiknya dia menerima panas besar, menerima entropi sebesar ini ya. Jadi di sini entropi perubahan entropi sistemnya itu adalah sebesar 0,51 kurangi 0,41. Jadi delta S di sini adalah delta SH tambah delta SC ya, sama dengan 0,1 Joule per Kelvin. Oke. Berikutnya ini soal yang tanpa jawaban ya, yang harus kita jawab sendiri ya. Jadi suatu ideal gas atau suatu gas ideal ini berekspansi perlahan mulai dari 2 meter kubik ke 3 meter kubik ya pada temperatur konstan.
atau 30 temperatur konstan sebesar 30 derajat Celcius. Oke. Entropi perubahannya itu adalah plus 47 Joule per per Kelvin ya. Jadi ini menerima panas selama proses tersebut. Pertanyaannya, berapakah panas yang ditambahkan ke dalam gas selama proses berlangsung? Yang kedua, berapakah kerja yang dilakukan oleh gas selama proses tersebut? Nah, jadi seperti biasa kita tulis dulu diketahui. Ya, ini gas ini berekspansi secara perlahan dari 2 ke 3 meter kubik. Ya, berarti P1 2 meter kubik. P2 itu 3 meter kubik. Oke ya. Pada suhu konstan sebesar 30 derajat Celcius, suhu konstan berarti dia isotermal. Oke. Nah, lalu di sini ada perubahan entropi sebesar 47 ya, Joule per Kelvin. Ya, pertanyaannya ditanya di sini, berapakah panas yang ditambahkan ketika gas berproses? Ya, jadi ini delta Q ya. Delta Q itu adalah panas atau heat. Ya, berarti kita dengan mudah bisa menulis bahwa perubahan entropi itu sama dengan perubahan panas dibagi dengan suhu. Oke ya. Jadi di sini kita tahu di sini bahwa perubahan entropi itu adalah 47 Joule per Kelvin sama dengan delta Q. Ini yang ditanyakan ya, dibagi dengan suhu yang konstan tadi. Suhu yang konstan tadi 30 derajat Celcius ditambah 273 derajat Kelvin. Ingat ya, ini satuannya pakai Kelvin semua ya, jadi kita harus ubah dia ke Kelvin. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa delta Q sama dengan 47 Joule per Kelvin ya, dikalikan dengan 303 ya, 273 tambah 30, 303 ya, 303 derajat Kelvin. Jadi ini bisa kita coret. Di sini kita dapatkan sebesar 14.241 Joule ya. Ini panas yang kita dapatkan. Tapi di sini jawabannya adalah dalam kalori. Oke, kita sesuaikan ke dalam kalori ya. 14.241 Joule ini kita rubah menjadi kalori dengan membaginya dengan 4,186 Joule per kalori. Ya, jadi ini bisa kita coret. Ini kita naikkan ke atas kalorinya. Kita dapati dia adalah sebesar 3.402,05 ya, 0,05 kalori ya, atau sebanding dengan 3,4 kilokalori ya. Jadi jawabannya betul. Oke, ini yang A. Yang B ini saya beli A dulu ya. Yang B itu berapakah kerja yang dilakukan oleh gas selama proses tersebut ya. Dengan hukum termodinamika pertama kita tuliskan bahwa delta Q sama dengan delta U plus delta W ya. Tapi ingat di sini adalah proses isotermal. Isotermal tadi apa? Berarti delta U itu sama dengan 0 ya. Berarti kita dengan mudah dapat persamaan lagi ya. Delta Q sama dengan delta W ya. Tadi delta W-nya berapa? Delta Q-nya berapa? Ini kita dapat delta Q itu adalah 3,4 kilokalori
ya. Kalau kita rubah lagi ke dalam ini, balik lagi ke dalam joule, itu adalah 14.241 joule, ya. Atau ini sebanding dengan 1,14 ya. Ini bagi 1000 ya. 14,24 kilo joule. Berarti jawaban yang B juga sudah benar. Oke ya. Oke ya, jadi ini saya akhiri untuk topik yang ketujuh ya. Jadi ada tugas yang saya berikan, mungkin bisa dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the